Selamat malam. Perkenalkan, selamat malam. Perkenalkan, saya Andriko Jones Tepu dari Program Studi Informatika Universitas Jember dengan NIM 2124 1010 3077. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya mohon maaf pada dosen pengampu yaitu Pak Sarkasi dan Pak Is atas keterlambatan tugas yang saya kumpulkan, karena di sini saya masih kurang memahami untuk materi yang telah dipelajari selama 1 semester ini, sehingga untuk pengimplementasiannya saya masih kurang paham. Oke, untuk program yang saya buat di sini adalah program untuk mengklasifikasikan citra gambar dari dataset daun yang dari tugas sebelumnya pernah digunakan. Yaitu di sini saya mengambil dari kelas Aesculus sinensis dan Cercis sinensis. Jadi di sini programnya akan melakukan pengklasifikasian, di mana pengklasifikasiannya menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighborhood, yaitu akan mengklasifikasikan berdasarkan K tetangga terdekat. Oke, jadi di sini di program ini ada 3 fungsi yang telah saya definisikan untuk melakukan pengklasifikasiannya, yaitu fungsi pertama untuk menentukan jarak, kemudian ada fungsi kedua untuk menentukan tetangga-tetangga yang terdekat, untuk menentukan banyak tetangga, ya, untuk menentukan tetangga terdekat. Kemudian yang terakhir adalah fungsi untuk mengklasifikasiannya. Kemudian untuk preprocessing dari gambarnya sendiri, di sini saya membuat satu fungsi yang mana langsung menghasilkan suatu gambar preprocessing, di mana ada mengatur ukuran gambar, kemudian dilakukan blur dan dilakukan thresholding. Namun di sini thresholdingnya tidak melalui citra abu-abu dahulu, namun langsung saya atur agar citra putihnya atau warna putihnya langsung hilang, langsung jadi hitam. Kemudian hasilnya akan langsung disimpan menjadi suatu file. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini terdapat daftar path yang akan saya gunakan di program ini, yaitu dari ini menunjuk ke langsung datasetnya. Kemudian ada jalur ke dataset, ke folder train dan folder test. Kemudian di sini juga ada list kelas yang saya gunakan, yang sudah saya sebutkan tadi, Aesculus sinensis dan Cercis sinensis. Kemudian untuk di bagian selanjutnya ada untuk melakukan preprocessing gambar. Jadi di sini gambar akan langsung diambil dari sumbernya, yaitu dari path, di mana path ini isinya 2 kelas ini. Setelah gambar diambil, tadi fungsinya preprocessing membutuhkan direktori sumber, direktori hasil, ukuran gambar, mulainya array, kemudian jumlahnya. Di sini maksudnya adalah, jadi saya mengambil 80% dari total dataset untuk pelatihan dan 20% sisanya untuk tes. Jadi di sini saya membuat fungsi di mana dimulai dari 0 misalnya. Kemudian karena jumlah datasetnya ada 63, maka saya mengambil 50 dan sisanya adalah 13. Jadi di sini mulainya dari 0
dan jumlahnya sebanyak 50 untuk data training. Kemudian untuk yang tes, saya mengambil dari 50 dan mengambil 10 saja untuk tesnya. Kemudian di run dulu dari awal. Run. Oke. Kemudian selanjutnya di sini saya membuat data frame. Data frame ini gunanya untuk menyimpan fitur-fitur yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan rata-rata dari masing-masing pixel, kemudian standar deviasi dari masing-masing pixel, variansinya, kemudian di sini ada kelasnya. Kelas ini bukan fitur, melainkan kelas dari gambar tersebut. Kemudian untuk hasilnya di sini ada data frame test. Data frame test masih kosong. Baiklah. Selanjutnya di sini data frame untuk tes masih kosong serta data frame untuk train masih kosong juga. Ya. Kemudian untuk potongan kode selanjutnya adalah di sini akan dimasukkan dari gambar akan diambil sesuai dengan fitur-fitur yang telah ditentukan. Itu tadi ada mean, standar deviasi, variansi, dan kelasnya. Jadi jika dijalankan, di sini akan langsung masing-masing ini dari train dan dari tes. Jadi dia akan menghitung rata-rata standar deviasi, variansi dari masing-masing folder dan dimasukkan ke masing-masing data frame. Dan yang selanjutnya adalah pengklasifikasiannya. Di sini seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa menggunakan metode klasifikasi KNN. Oke, karena tadi menggunakan 10 data untuk tesnya, maka saya menggunakan 0, kemudian sebanyak 20, namun di sini loncatnya sebanyak 2. Jadi jika dijalankan, di sini saya menggunakan K-nya adalah 3. 3 tetangga terdekat. Oke, jadi jika dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 10 uji coba ternyata hanya 5 yang benar. Namun jika kita tambahkan menjadi 5, maka didapatkan 1, 2, 3. Hanya 3 saja. Berarti 3/10, 30%. Jika dinaikkan lagi, hasil yang dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 50%, sama seperti 3 tadi. 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60%. Ini lebih baik daripada yang tadi. Oke, mungkin hasil yang didapatkan masih jauh dari yang sebaiknya. Mungkin 80% baru bisa dianggap baik. Namun mungkin karena fitur yang diambil masih kurang baik, ataupun nilai K-nya masih belum tepat, ataupun mungkin proses pemrosesan awal dari gambarnya masih belum tepat juga, sehingga hasil yang didapatkan dari prediksi dengan kelas aslinya masih
kurang tepat, masih 60% paling tinggi, mungkin bukan hasil yang kurang baik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf kepada dosen pengampu yaitu Pak Is dan Pak Azharkasi atas keterlambatan tugas yang saya kumpulkan. Semoga tugasnya boleh diterima dan dapat membantu di nilai akhir saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya tutup, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.